Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Dwi Maureta dengan NIM 2510040000. Sebelum saya memulai, saya meminta teman-teman untuk memperhatikan video berikut ini. Aku suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Sakit, pusing, lebih asik menghambat. Nah, teman-teman, itu merupakan anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan ABK tidak diharuskan untuk belajar di sekolah luar biasa, tetapi juga bisa bersekolah di sekolah reguler yang menetapkan pendekatan pendidikan inklusif. Nah, apa itu pendidikan inklusif? Yuk, kita bahas. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan yang memastikan semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, belajar bersama di lingkungan yang mendukung dan menerima keberagaman. Seperti prinsip utama pelaksanaan pendidikan inklusif, di mana adanya kehadiran PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler, sehingga siswa tersebut dapat berpartisipasi aktif dan diterima di lingkungannya. Menghormati perbedaan dan kolaborasi merupakan kunci pendidikan inklusif. Terdapat 7 kategori PDBK. Apa aja sih? Disimak ya. Yang pertama adalah Autism Spectrum Disorder. Pada hal ini di mana anak memiliki gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku. Contohnya misalnya anak itu tuh susah berkomunikasi dengan temannya, atau mungkin dia sibuk dengan dunia sendiri, jadi tanpa menghiraukan bahwasannya tuh ada teman-temannya, jadi ada kesulitan untuk berkomunikasi. Jadi cenderung anak ini tuh tertutup gitu, atau introvert. Yang kedua adalah disability intelektual, di mana pada hal ini anak memiliki keterbatasan intelektual sehingga mempengaruhi proses pembelajaran. Contohnya misalnya anak kesulitan dalam memahami materi, sulit dalam belajar, lambat dalam belajar, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hambatan fisik motorik. Pada hal ini di mana anak memiliki keterbatasan fisik dan motorik yang mengganggu mobilitas tubuhnya, misalnya cerebral palsy atau paralysis, atau bahkan ada anak yang nggak bisa megang pensel atau pulpen, jadi motoriknya tuh kurang, yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran, otomatis akan terhambat dan tidak maksimal. Yang keempat adalah hambatan majemuk. Majemuk artinya lebih dari satu atau dua, jadi kombinasi dari beberapa hambatan. Contohnya misalnya hambatan intelektual, dia susah memahami, serta dia juga memiliki hambatan fisik motorik, dia nggak bisa nulis, atau mungkin hambatan intelektual dengan hambatan sensorik atau pendengaran, jadi dia nggak bisa dengar, jadinya lambat dalam belajar. Itu merupakan hambatan majemuk. Lalu ada hambatan pendengaran. Di sini di mana anak memiliki keterbatasan dalam pendengaran yang mempengaruhi proses pembelajaran pastinya. Contohnya misalnya tunarungu, atau dia tuli, nggak bisa dengar sama sekali, atau mungkin dia memiliki gangguan pendengaran. Yang keenam adalah hambatan penglihatan, di mana anak memiliki keterbatasan dalam penglihatan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Contohnya misalnya buta atau tunanetra, dia rabun jauh, rabun dekat, minus, silinder, yang dimana misalnya anak gak bisa duduk di belakang karena dia silinder atau rabun jauh, jadi harus duduk. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah peserta didik cerdas, istimewa, dan berbakat. Anak-anak dengan kemampuan intelektual yang tinggi, IQ yang tinggi, kreativitasnya tinggi, dan punya bakat khusus. Contohnya misalnya anak-anak yang mudah memahami konsep pembelajaran, itu merupakan anak-anak yang membutuhkan kebutuhan khusus dari gurunya. Nah, kita sebagai calon pendidik perlu berkolaborasi untuk menangani atau melaksanakan pendidikan inklusif ini. Kita dapat berkolaborasi dengan tenaga pendidik ahli, contohnya misalnya psikiater, psikolog, atau guru-guru yang sudah ahli di bidangnya seperti guru-guru SLB dan sebagainya, serta perlu adanya guru pendamping di kelas reguler yang melakukan pendekatan pendidikan inklusif. Dan kita sebagai guru perlu melakukan pendekatan melalui kurikulum yang khusus. Kurikulum apa sih? Yuk kita bahas. Kurikulum pendidikan inklusif diadopsi dari kurikulum nasional dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan PDBK. Dan yang terpenting adalah PPI, program pembelajaran individual, di mana kita sebagai guru berkolaborasi dengan orang tua murid untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran yang khusus secara khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, dengan pendidikan inklusif ini yang otomatis PDBK bergabung dengan kelas reguler, yang dimana anak-anak reguler lainnya itu dapat belajar menerima, memahami,
mungkin juga bisa membantu teman-teman berkebutuhan khususnya dalam pembelajaran. Dan yang pastinya anak-anak berkebutuhan khusus pun dapat merasa diterima di lingkungannya, dapat beradaptasi, berbaur dengan teman-teman sebaya lainnya. Sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you on the next video.